Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala ya. Dan Ustazah harap anak-anak kelas 5 pada pagi hari ini sudah melaksanakan sholat duha minimal 4 rakaat. Bukan begitu? Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan membahas soal penilaian tengah semester ganjil muatan pelajaran bahasa Indonesia. Soal yang pertama, menjaga pola makan sehat tidak hanya dilakukan untuk menurunkan berat badan. Menjaga pola makan sehat memiliki manfaat untuk kesehatan. Manfaat yang bisa didapat dengan menjaga pola makan sehat antara lain memiliki hidup lebih panjang dan membuat tubuh terasa memiliki energi lebih. Manfaat lain menjaga pola makan sehat adalah mencegah resiko terkena berbagai penyakit. Ide pokok pada paragraf tersebut adalah kita cari kalimat utamanya ya nak. Jadi yang mencakup keseluruhan seluruh paragraf. Pilihan A, B, C, atau D. Ya. Ide pokok pada paragraf tersebut adalah manfaat yang didapat dengan menjaga pola makan sehat. Nomor 2. OSIS SMP Bunda melakukan kegiatan bakti sosial. Kegiatan itu dipusatkan di Panti Weredatama. Mereka memberikan sumbangan dana dan mengadakan hiburan organ tunggal. Terpancar wajah berseri saat penghuni panti diajak bernyanyi. Kami berbaur bersama dalam kegembiraan. Kegiatan itu berakhir tepat pukul 16.00. Kalimat utama pada paragraf di atas adalah pilihan jawaban alfa ya, jelas ya, karena pilihan B, C, dan D merupakan anak kalimatnya atau kalimat penjelasnya. Kita menuju ke nomor 3. Hiu paus atau whale shark merupakan ikan hiu terbesar dan ikan terbesar di dunia. Hiu paus memiliki warna tubuh dengan corak khas, yakni berbintik dan bergaris kuning muda dengan pola acak pada kulitnya yang berwarna abu-abu tua. Kulitnya sangat tebal, mencapai 10 cm. Wow, tebal ya, itu padahal hanya kulitnya. Ekornya memiliki sirip bagian atas yang jauh lebih besar daripada sirip-sirip bagian bawah. Ukuran rata-ratanya sekitar 7,6 meter. Hiu paus memiliki 3.000 gigi yang sangat kecil tetapi jarang digunakan. Ikan ini dapat hidup di dekat pantai maupun di lepas pantai. Lebih 50 ekor hiu paus dapat dijumpai di lautan Kuantisore. Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih menjadi salah satu habitat hiu paus di dunia. Judul yang tepat untuk paragraf tersebut adalah, manakah yang mencakup keseluruhan cerita dari paragraf? Ya, pilihan jawaban alfa ya, karakteristik hiu paus. Kenapa tidak B, C, ataupun D? Karena yang C juga disebutkan hanya saja, tidak hanya tentang habitat kan? Begitu juga dengan pilihan B dan D. Memang termasuk satwa dilindungi karena kelangkaannya, tapi tidak hanya bab tersebut yang dibahas ya, tapi juga tentang panjangnya, warna tubuhnya, bahkan tebal kulitnya hingga tempat hidupnya. Maka dari itu judul yang tepat untuk mewakili paragraf tadi adalah karakteristik hiu paus. Soal selanjutnya tentang ide pokok ya. Kita baca dulu. Hari ini siswa telah menerima pelajaran tentang menulis cerita pendek. Semua siswa telah memahami langkah-langkah menulis cerpen dengan benar.
Ide pokok pada paragraf pertamanya adalah hanya terdiri dari 2 kalimat ya. Kita cari yang paling sesuai. Ide pokoknya yakni, ya benar sekali, siswa mempelajari menulis cerita pendek. Kenapa tidak jawaban A? Karena sama-sama Ustazah, karena lebih poin pokoknya ada pada C. Yang alfa juga benar, hanya saja ada yang lebih tepat lagi, yakni pilihan jawaban C. Untuk pilihan jawaban B dan D merupakan kalimat penjelasnya ya. Sekarang pada soal nomor 5. Kalau tadi ide pokok yang pertama, sekarang ide pokok paragraf yang kedua. Kita baca terlebih dahulu ya. Anissa ingin mencoba mengaplikasikan apa yang dipelajarinya. Awalnya, Anissa menentukan tema yang akan ditulis. Kemudian, dia menentukan latar yang akan dimasukkan. Misalnya, pagi, siang, atau sore. Tempat pun juga dia perhatikan sebelum menulis cerita. Selain itu, suasana yang akan dibangun juga harus diperhatikan. Anissa juga menentukan alur cerita yang akan dibangunnya. Menentukan tokoh dan watak juga tidak lupa ia lakukan. Setelah semua dia tentukan, mulailah Anissa menulis cerita. Nah, kita cari kalimat utamanya, yakni kalimat yang bisa berdiri sendiri tanpa dukungan atau penjelas dari kalimat yang lain. Kita lihat ya pilihan jawabannya. A, B, C, atau D yang dapat berdiri sendiri tanpa kalimat penjelas. Yang mana? Ya, benar sekali. Ada pada pilihan jawaban delta. Anissa menulis cerita. Termasuk paragraf. Tipe paragraf apa ya? Kita cari lagi coba. Ya, ada pada akhir paragraf ya. Jadi termasuk paragraf induktif karena ide pokok ada di akhir paragraf. Kita menuju ke nomor 6. Tema dari paragraf di atas adalah temanya tentang jelas ya, menulis cerita pendek. Nomor 7. Sebenarnya Ade tahu dan mengerti. Setiap hari Kak Nina selalu membantu ibu menyiapkan makanan untuk dijual. Mengantarkan ke warung-warung dengan mengendarai sepeda sebelum pergi ke sekolah. Ade juga tahu Kak Nina sering terlambat tiba di sekolah karenanya. Tetapi anehnya Kak Nina tidak pernah tertinggal pelajarannya. Kak Nina di rumah selalu mengulang pelajaran yang diberikan di sekolah. Dan rasa-rasanya Kak Nina adalah orang yang paling baik di rumah ini. Dan Ade tidak pernah merasa iri bila Kak Nina diberikan sesuatu sedang dia sendiri tidak. Kak Nina tidak pernah tertinggal pelajaran walaupun selalu membantu ibu. Kenapa ya tadi? Ya, karena Kak Nina selalu mengulang pelajaran di rumah. Sama seperti kalian bukan? Anak-anaknya Ustazah selalu diulang bukan pelajarannya di rumah? Nomor 8. Kita masuk ke tema 3 ya. Ini tentang iklan. Wow. Iklannya eye-catchy sekali ya, full color. Iklan di bawah ini berisi tentang apa ya? Tentang keuntungan memelihara ikan, ajakan memancing ikan, manfaat memakan ikan kalengan atau manfaat mengonsumsi ikan. Jelas ya, yang alfa karena tidak ada di situ menyebutkan tentang cara-cara memelihara ikan ya. Yang bravo pun juga seperti itu, tidak ada ajakan memancing ikan. Bahkan ikan kalengan pada pilihan jawaban C. Maka jawabannya pasti delta ya, manfaat mengkonsumsi ikan. Selanjutnya, kalimat yang digunakan dalam iklan lebih baik menggunakan kalimat yang tentu saja ya menarik agar tertarik yang melihatnya. Nomor 10. Salah satu tujuan pembuatan iklan adalah untuk tentu saja mengajak orang lain mengkonsumsi suatu barang dan jasa.
bukan untuk memberitahu cara penggunaannya atau menginformasikan keadaan cuaca suatu wilayah ya, karena bukan perakiraan cuaca ya. Selanjutnya pada nomor 11. Sebagai pemeran dalam iklan harus menggunakan suara yang lantang dan keras. Kalau pelan biasa saja tentu saja yang melihat tidak akan tertarik, bukan? Nomor 12. Pemeran iklan hendaknya memiliki sikap tentu saja harus percaya diri agar penonton yang melihat tertarik kan untuk membeli barang atau jasa kita. Nomor 13, pemeran iklan harus memiliki artikulasi yang jelas. Apa sih artikulasi itu? Artikulasinya harus jelas. Volumenya jelas, bukan dong volume pasti tinggi ataupun rendah ya. Pelafalan ya, artikulasi adalah pelafalan. Nomor 14, isi iklan di bawah ini adalah peringatan demam berdarah, ajakan mencegah demam berdarah. Selanjutnya pada nomor 15, iklan tersebut dibuat oleh, kita lihat lagi ya, apakah ada? Ya, ada di pojok kiri atas ya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Adakah pilihan jawabannya? Ya, ada di pilihan jawaban Bravo. Nomor 16. Kalimat yang sesuai dengan gambar iklan di bawah ini adalah harga selangit, nyaman di kaki, tahan karat dan tahan kair, atau mau keren, Winx pilihannya. Harga selangit tentu saja pembeli tidak akan beli kan, malah akan lari ya kalau harganya terlalu mahal. Nyaman di kaki, bukan alas kaki ya, atau tahan air. Jadi jawabannya pasti mau keren, Winx pilihannya. Nomor 17, perbedaan yang paling menonjol antara media cetak dan media elektronik adalah tentu saja adanya gambar dan suara, karena pada iklan media cetak tidak ada suaranya ya. Nomor 18, iklan media audiovisual adalah tentu saja ada pada televisi ya, karena poster brosur hanya visualnya saja, sedangkan radio, maaf ya sudah typo itu nulisnya radio, itu hanya pada audionya saja. Nomor 19, unsur dalam media elektronik yakni tentu saja gambar bergerak ya, karena gambar bergerak hanya ada di media elektronik. Pada media cetak gambar ada gambarnya tapi tidak dapat bergerak ya. Untuk pilihan A, C, dan D pada media cetak maupun elektronik ada pada unsur keduanya. Nomor 20, bahasa iklan yang digunakan sebaiknya tentu saja mudah diingat. Selanjutnya nomor 21, informasi yang tersembunyi atau informasi yang tidak disampaikan secara jelas di dalam teks bacaan, sehingga untuk mencarinya kita membutuhkan kejelian dan ketelitian memahami keseluruhan isi bacaan. Disebut pada tema 1 ya, kembali pada tema 1 ya, informasi tersirat. Nomor 22, untuk menanyakan penyebab yang terkait kejadian, kata tanya yang tepat penyebab, sebabnya. Jadi pasti menanyakan mengapa ya pertanyaannya. Karena apa? Menanyakan sesuatu, kapan menanyakan waktu ya, sedangkan di mana menanyakan tempat. Nomor 23, kalimat berikut yang mengandung kosakata baku. Manakah yang kosakata baku? Yang benar ya tulisannya ya, multikultural pada jawaban Bravo, majemuk dan multikultural. Selanjutnya pada nomor 24, upaya menanamkan cinta tanah air dapat dilakukan dalam keluarga. Keluarga merupakan awal seorang anak belajar.
Di keluargalah seorang anak mulai memahami kehidupan. Lingkungan keluarga dapat membentuk rasa cinta dan hormat anak kepada bangsa. Apalagi orang tua selalu memberikan pengarahan dan pengawasan terhadap kecintaan pada tanah air. Informasi yang dapat ditemukan pada paragraf tersebut adalah sama ya, pilihan A, B, C, dan D yang membedakan di keluarga, sekolah, masyarakat, atau lingkungan. Tadi pada bacaan pembahasan pada ya keluarga ya pada kalimat pertama, yakni upaya menanamkan cinta tanah air di keluarga. Soal yang terakhir, apabila ada jawaban lingkungan keluarga dapat membentuk rasa cinta dan hormat anak kepada bangsa. Nah, kalimat tanya yang tepat untuk jawaban tadi adalah lingkungan keluarga ya. Jawab pertanyaannya. Jadi yang mana? Siapa yang berperan penting bagi seorang anak? Nah, karena menanyakan subjek ya, lingkungan keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi pada hari ini sudah Ustazah sampaikan. Semoga kalian paham ya. Namun, apabila ada pertanyaan atau kurang paham, bisa kalian sampaikan pada grup forum kelas orang tua kalian. Ustazah tunggu tugas dan pertanyaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Maafkan Ustazah kalau ada salah. Jazakumullahu khairan. Love you cause Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.